Saya berbincang dengan Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Bambang Prayitno. Pak Bambang, selamat sore dengan Riko. Selamat sore Pak Riko. Pak, jadi paling jelas gerhana matahari cincin ini akan terlihat di wilayah mana? Ya, baik. Kalau untuk gerhana matahari cincin tahun ini, itu kalau untuk di Indonesia, itu bukan gerhana matahari cincin, tapi adalah gerhana matahari sebagian. Tadi sudah jelaskan di narasi bahwa gerhana matahari cincin itu akan terlihat di Afrika sampai dengan ke Asia di Cina itu. Itu yang gerhana matahari cincin yang akan terlihat dengan jelas. Jadi kalau tidak salah tahun 2019 lalu kita pernah mengalami itu cincin ya Pak ya. Berarti untuk yang besok tidak akan terlihat seperti cincin, tapi paling jelas di wilayah Indonesia ini paling jelas terlihat di wilayah mana Pak? Ya. Untuk wilayah Indonesia hampir semuanya dapat melihat, namun untuk wilayah Lampung bagian selatan, Banten, Jawa Barat, ya, DKI juga tidak bisa melihat, begitu juga Jawa Tengah, sebagian Jawa Tengah tidak bisa melihat, gitu. Yang jelas itu paling jelas paling kelihatan di lainnya itu terlihat seperti di Aceh ya, di Sumatera Utara, di Aceh sampai dengan Sulawesi. Dan Maluku itu terlihat. Nah, yang paling unik lagi nanti di sini adalah di Papua, Pak. Di Papua dia bisa melihat waktu awal terjadinya gerhana. Di Papua Barat, di puncaknya masih bisa melihat, namun di akhir gerhana tidak bisa lihat karena matahari sudah terbenam. Nah, di Papua itu dia hanya bisa melihat pada saat mulai gerhana, sedangkan puncak dan akhir tidak bisa terlihat karena sudah matahari terbenam. Begitu. Berarti akan kelihatan seperti, koreksi saya kalau salah, saya awam, bulan sabit gitu ya Pak ya? Gerhana matahari sebagian ya bisa seperti bulan sabit, tapi kan tidak sabit persis seperti kalau kita melihat hilal gitu ya. Selalu ada peringatan ketika ada gerhana matahari cincin, walaupun kita tidak bisa melihat secara utuh di kawasan Indonesia. Apa yang perlu warga perhatikan ketika ingin melihat Pak? Karena kita bisa melihat dengan mata telanjang kan ya? Ya, betul, baik. Betul sekali. Jadi kepada masyarakat diharapkan jangan melihat secara langsung ya. Bisa menggunakan alat, jadi alat yang khusus yang ada filternya agar tidak merusak retina mata. Atau apabila masyarakat ingin menyaksikan langsung, bisa kita ada live streaming di BMKG, bisa melihat peristiwa tersebut Pak. Ya. Ini akan terjadi selama berapa lama Pak? Berbeda-beda setiap lokasi Pak ya. Misalnya memang di Aceh ini yang paling lama itu sekitar 2 sampai 2,23 jam ya. Seperti tadi disampaikan di Sabang itu akan dimulai pukul 13:16 waktu Indonesia Barat, dan puncaknya itu pukul 14:34 dan akhir pukul 15:43. Dan yang paling singkat sebenarnya terjadi di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah, di Semarang terutama yang terlihat, karena tidak semua Jawa Tengah bisa mengamati. Di Jawa Tengah, di Semarang itu akan mulai terlihat pukul 15:07 dan puncaknya pukul 15:17. Jadi totalnya itu adalah 17 menit sekian gitu ya. Pak Bambang, nanti kan saat gerhana matahari ini ada, berarti akan ada sedikit gelap gitu ya. Nanti takutnya warga penasaran ada apa ini di atas, nanti tiba-tiba melihat. Pak Bambang bisa lebih detail lagi nggak soal kalau mau melihat apa alat yang bisa ditemukan atau apa, karena kan warga juga tentu awam nggak punya banyak alat di rumahnya. Gimana Pak? Ya baik, jadi memang ini alat ini harus hati-hati ya, harus ada filter yang khusus memang. Memang tidak semua masyarakat mungkin memiliki itu. Nah, yang paling aman ya bisa menggunakan live streaming BMKG saja, Pak. Iya, biar jelas ya. Iya. Kalau kacamata hitam itu nggak cukup ya, Pak? Jangan. Kacamata hitam itu kan tidak ada filternya, Pak, untuk terhadap sinar ultraviolet tersebut ya. Kami juga tadi sempat memperlihatkan kepada warga ada yang menggunakan kalau zaman dulu seperti kacamata 3 dimensi untuk menonton tayangan. Itu bisa. Kacamata 3 dimensi kan berbeda peruntukannya Pak ya. Jadi memang ada kacamata khusus yang untuk diperuntukkan untuk melihat matahari. Jadi filternya filter khusus Pak. Oke, apa dampaknya Pak ketika kita melihat secara langsung?
ya pasti akan mengganggu mata kita, dan fatalnya lagi kalau kita terlalu lama melihat tanpa ada alat, itu akan merusak dan akan berdampak kebutaan. Pak Bambang, bisa disebutkan lagi untuk melihat live streaming di BMKG berarti akan dimulai sejak pukul berapa sampai pukul berapa? Ya, dimulai kan kita ada juga dari Sabang pukul 13, ya mungkin dari pukul 13 kita sudah siap untuk melakukan streaming. Pak, untuk orang awam bisa dijelaskan gerhana matahari ini terjadi ketika apa, Pak? Baik, gerhana matahari adalah peristiwa terhalangnya cahaya matahari oleh bulan. Kalau tidak terjadi gerhana kan cahaya dari matahari langsung menuju bulan. Karena ada bulan yang melewati di antara matahari dan bumi, sehingga semuanya cahaya tidak sampai ke bumi. Maka itu disebut dengan gerhana matahari. Akibat dinamisnya pergerakan posisi matahari, bulan, dan bumi. Baik. Terima kasih Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG Bambang Prayitna meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.